Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Almunawaroh dengan NIM 20090460003 dari Program Studi Teknik Lingkungan Universitas Mula Warman. Kali ini saya akan menjelaskan tentang lembar data keselamatan dengan nama produk azoxystrobin. Yang pertama, identifikasi produk kimia dan perusahaan. Dengan nama produk azoxystrobin 250 gram per liter, dengan nama dagang Toscana 250 SC, dengan nama kimia yang tertera pada layar, formula kimia C22H17N3O5, massa molar 403,39, kelompok kimia strobilurin, dengan fungsi fungisida. Adapun nama perusahaan ialah PT Kensa Indonesia yang beralamat tertera pada layar, dan nomor telepon juga tertera, serta nomor telepon darurat jika terjadi keracunan. Hubungi nomor darurat kesehatan 118 atau 119. Yang kedua ialah identifikasi bahaya. Digolongkan berbahaya menurut Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, digolongkan menurut GHS sebagai berikut. Bahaya fisik tidak digolongkan. Bahaya kesehatan ada 3 dengan kode H302, berbahaya jika tertelan. H320 menyebabkan iritasi mata. H400 berbahaya untuk organisme air. Pernyataan pencegahan P264 cuci tangan secara menyeluruh setelah penanganan. P270 jangan makan, minum, atau merokok ketika menggunakan produk ini. P273 hindari pelepasan ke lingkungan. Pernyataan pencegahan respon P301 tambah P312 jika tertelan, hubungi pusat racun atau dokter jika Anda merasa tidak nyaman. P330 cuci mulut. P305 tambah P351 tambah P338 jika terkena mata, cuci dengan air untuk beberapa menit. P337 tambah P313 jika iritasi mata berlanjut, dapatkan saran medis. P391 kumpulkan tumpahan. Yang ketiga ialah komposisi atau informasi bahan. Terdiri dari azoxystrobin 250 gram per liter dan bahan tambahan hingga liter. Yang keempat ialah tindakan pertolongan pertama. Terhirup, pindahkan orang yang terkena dampak ke udara segar, lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan longgarkan pakaian yang tersisa. Biarkan pasien untuk mengambil posisi yang paling nyaman dan tetap hangat. Tetap diam sampai sepenuhnya pulih. Lalu dapatkan saran medis jika efeknya berlanjut. Jika terkena kulit, maka lepaskan pakaian yang tercemar, segera cuci area yang terkena dengan sabun dan air yang banyak, serta dapatkan pertolongan medis. Untuk terkena mata, tahan mata tetap terbuka dan bilas secara perlahan dan hati-hati dengan air selama 15 menit. Dapatkan pertolongan medis kemudian. Jika tertelan, bilas mulut dengan air, beri banyak air untuk diminum. Jika muntah, berikan air lagi dan dapatkan pertolongan medis. Yang kelima ialah tindakan pemadaman api. Yang pertama ada alat pemadam api. Padamkan menggunakan semprotan air, karbon dioksida, bubuk kimia kering, atau busa yang sesuai. Yang kedua, petunjuk pemadaman api. Pakailah alat bantu pernapasan dan pakaian pelindung untuk mencegah kontak dengan kulit dan mata. Jangan biarkan air api masuk ke saluran pembuangan. Yang ketiga, bahaya khusus. Penguraian panas dapat menyebabkan iritasi, korosif, dan gas beracun. Yang keenam ialah tindakan mengatasi tumpahan tidak sengaja. Tindakan pencegahan personal, peralatan pelindung, dan prosedur kedaruratan. Pastikan perlindungan pribadi yang cocok selama pemindahan tumpahan. Ini berarti mengenakan pelindung mata, sarung tangan tahan kimia, sepatu bot, dan overall. Yang kedua, tindakan pencegahan lingkungan. Pencucian harus dicegah agar tidak masuk ke saluran air permukaan atau saluran air. Hindari mencemari lingkungan. Adapun cara dan bahan untuk pengendalian dan pembersihan, yang pertama, jauhkan semua orang. Yang kedua, kenakan pakaian panjang penuh dan sarung tangan PVC. Yang ketiga, atur ulang posisi wadah bocor untuk meminimalkan kebocoran lebih lanjut. Yang keempat, serap tumpahan dengan bahan penyerap, misalnya seperti pasir dan tanah. Yang kelima, serap tumpahan ke dalam wadah. Yang keenam, dekontaminasi area tumpahan dengan deterjen dan air dan bilas dengan air. Dan yang ketujuh, bahan yang terkontaminasi harus dibuang sesuai dengan semua persyaratan otoritas setempat. Yang ketujuh ialah penanganan dan penyimpanan. Penanganan, hindari kontak dengan mata dan kulit. Jangan menghirup kabut semprotan. Cuci tangan setelah digunakan. Kenakan sarung tangan PVC atau netril tahan kimia. Kenakan kacamata pengaman, goggles atau pelindung muka, serta ventilasi mekanik harus digunakan ketika menangani produk ini di ruang tertutup. Baca dan patuhi semua tindakan pencegahan dan petunjuk pada label.
penyimpanan. Simpan dalam wadah asli yang tertutup rapat di tempat yang aman dan jauh dari pupuk, benih, pakan, dan makanan. Simpan dari sinar matahari langsung, serta jauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan. Yang kedelapan ialah pengendalian paparan dan perlindungan diri. Ambang paparan dan nilai ambang biologi yang dibolehkan terdaftar 2 mg per meter kubik berdasarkan TWA. Kontrol engineering, pastikan ventilasi memadai dan konsentrasi komponen udara dikontrol di bawah ini dengan mengutip standar paparan kerja. Tutup wadah jika tidak digunakan, tidak ada persyaratan khusus, produk digunakan di luar ruangan. Perlindungan diri dengan mengenakan alat pelindung pernapasan dan sarung tangan PVC tahan kimia, gelas keselamatan, sepatu boot keselamatan, dan kenakan pakaian pelindung tahan kimia, lalu cuci setelah digunakan. Yang kesembilan ialah sifat fisika dan kimia. Penampakan fisiknya berupa cairan kental berwarna putih dengan berbau ringan, ambang batas baunya tidak ada dengan pH 6-8, titik lelehnya 183 derajat Celcius, bersifat tidak mudah terbakar, serta memiliki tekanan uap 1,1 kali 10⁻⁻7 MPa dengan kepadatan massa 1,0 sampai 1,1 gram per cm kubik, mudah larut dalam air, serta kekentalannya tidak ada. Kemudian ada stabilitas dan reaktivitas. Stabilitas kimianya itu stabil dalam suhu ruang dan kondisi normal. Kemungkinan reaksi berbahaya tidak diketahui, kondisi yang dihindari juga tidak diketahui, serta bahan tidak kompatibel pun tidak diketahui. Hasil penguraiannya berbahaya tidak ada. 11 ialah informasi toksikologi. Toksisitas akut. Mulut akut LD50 untuk tikus 300-2000 mg per kilogram. Kulit akut LD50 untuk tikus lebih dari 4000 mg per kilogram. Inhalasi akut LC50 lebih dari 8.356 mg per liter selama 1 jam. Iritasi kulit untuk kelinci tidak menyebabkan iritasi. Iritasi mata untuk kelinci menyebabkan sedikit iritasi. Sensitisasi untuk tikus non-sensitisasi. Toksisitas kronik NOEL 2 tahun untuk tikus 18 mg per kilogram berat badan. Mutagenisitas sel punca tidak ada efek mutagenik. Karsinogenisitas tidak ada efek karsinogenik. Toksisitas reproduktif tidak ada efek reproduktif terlihat. Toksisitas organ target spesifik tidak ditemukan bukti toksisitas organ. Dengan efek samping lainnya juga tidak ada. Yang ke-12 ialah informasi ekologi. Ekotoksisitas akut oral LD50 burung puyuh 2706,8 mg per kilogram. LC50 selama 96 jam ikan zebra 5,66 mg per kilogram per liter. Persistensi dan degradabilitas cukup bertahan di tanah dan tanpa adanya cahaya. Potensi biokumulatif biokonsentrasi pada organisme akuatik rendah. Mobilitas di tanah, pergerakan lambat di tanah, menyerap padatan suspensi dan sedimen dalam air. Efek buruknya juga tidak diketahui. Yang ke-13 ialah informasi pengangkutan, regulasi, dan lain-lain. Adapun informasi pengangkutan dengan nomor UN 3082. Nama pengapalan UN bahan berbahaya bagi lingkungan, kelas bahaya pengangkutan kelas 9, kelompok kemasan 3, bahaya lingkungan tidak ada, pengangkutan curah diangkut dengan wadah anti bocor dan dilabeli dengan jelas, tindakan pencegahan khusus tidak ada. Informasi regulasi, produk ini terdaftar di Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan nomor pendaftaran tertera pada layar. Adapun informasi lain-lain, penyusunan MSDS ini pada tanggal 16 Mei 2018 dengan rujukan dan sumber pustaka utama dari WHO Recommended Classification of Pesticides by Hazard. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pemaparan dari lembar keselamatan tersebut. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.